gerakan-gerakan pembebasan. Revolusi Prancis itu adalah revolusi di mana kalangan gereja dan kalangan raja itu dihantam oleh pemberontakan Borjuis dan kaum miskin kota. Nanti kita masuk ke revolusi industri, karena revolusi industri juga kepanjangan atau kesinambungan dari abad pencerahan, bentuk konkret dari menguatnya ilmu pengetahuan, menyebarnya ilmu pengetahuan ilmiah. Itu penandanya terwujudnya satu tata sosial masyarakat, terutama di Inggris. Peta politik di Inggris dalam keadaan stabil, gitu. Menjadi stabil gitu. Itu di Inggris salah satunya, sehingga memunculkan revolusi industri. Sampai di situ. Jadi di abad ke-17, abad 17 itu abad yang hiruk pikuk ya. Satu sisi muncul di pertengahan awal sekitaran tahun 1760 itu keadaan dunia Eropa, terutama Eropa Barat, itu berkecamuk gagasan-gagasan yang liar gitu, yang melahirkan banyak tokoh-tokoh gitu ya, filsuf-filsuf, ilmuwan-ilmuwan, sampai dengan Newton gitu. Nah, yang itu juga karena perkembangan ilmu pengetahuan itu artinya perkembangan perasaan curiga gitu, logika, perkembangan cara munculnya pikiran-pikiran yang mencurigai. Pikiran-pikiran yang banyak mempertanyakan segala sesuatu yang terjadi pada saat itu. Semua fenomena-fenomena. Abad pencerahan itu sangat luas gitu, sangat banyak sekali, karena tokoh-tokohnya mewakili masing-masing peradaban di abad pencerahan. Nah, produknya salah satunya adalah revolusi industri. Nah, pada revolusi artinya begini, nanti abad pencerahan sebetulnya bisa berdiri sendiri sebagai sebuah tema besar yang bisa kita bahas ini. Nah, kita lihat ke revolusi industri sebagai produknya gitu, karena panjangnya, rentangnya juga sama, abad 17 sampai dengan abad 18 revolusi industri. Pengertian dulu bahwa revolusi itu adalah sebuah, pengertiannya ya, perubahan yang sifatnya radikal ya, mengakar atau keras gitu ya. Perubahan yang keras, perubahan yang perlu gejolak itu revolusi. Tapi kalau perubahan yang alamiah itu evolusi. Membedakan revolusi dan evolusi. Lantas apakah yang dinamakan sebagai industri? Apa industri itu? Ada yang pernah membaca gitu. Apakah pengertian daripada industri? Industri itu apa? Di industri itu adalah satu mekanisme produksi ya. Mekanisme produksi, karena industri itu istilah yang digunakan bagi berlangsungnya proses atau pola produksi, mekanisme produksi, cara. Jadi pengertian revolusi industri adalah perubahan yang radikal dalam pola produksi.
Akan tetapi sebelum membongkar bagaimana revolusi industri, kita bisa melihat dulu pra revolusi industri. Maksudnya pra revolusi industri, sebelum revolusi industri itu berlangsung. Ada sebelum revolusi industri berlangsung itu ada namanya revolusi agraria atau pertanian ya. Nah ini ya, ini reformasi agraria Haritani. Nah di revolusi agraria ini kita runut dikit, pada 594 sebelum Masehi di Yunani itu ada Solon, pada waktu pemerintahan Solon Yunani ya, abad 594 Masehi. Corak demokrasi itu sudah muncul pada saat itu. Bayangkan ini 594 sebelum Masehi. Demokrasi itu sudah muncul. Kita ambil penanda-penanda saja. Di Solon ini ada problem agraria pada saat itu. Problem pertanian. Problem pertaniannya itu adalah munculnya konflik antara petani kecil dengan petani kaya. Petani kecil itu bisa dikatakan petani yang memiliki lahan pertanian kecil, dan petani kaya itu petani yang memiliki lahan pertanian besar. Nah pada saat itu ada 3 golongan dalam pemerintahannya si Solon ini. Nah, yang dalam konflik agraria ya, ada petani kecil, petani besar, dan masyarakat sipil, masyarakat biasa. Mungkin mereka yang kelas borjuis barangkali. Nah, demi kelangsungan hidupnya para petani kaya ini, petani kecil ini banyak berhutang secara finansial kepada petani kaya. Petani kaya ini bisa jadi dia punya lahan pertanian, tapi mereka tidak, bukan mereka yang bertani, tapi mempekerjakan orang gitu ya. Atau buruh, ada buruh taninya. Nah, buruh taninya inilah yang bisa disebut sebagai petani kecil gitu. Satu sisi masyarakat kecil pada saat itu ada yang bekerja di kebun tani orang, ada yang memang punya lahan sendiri. Tetapi muncul ketergantungan, peminjaman uang kepada atau modal kepada para pengusaha atau para petani kaya pada saat itu. Nah, karena semakin banyak hutang para petani kecil kepada petani kaya, lalu muncullah pemberontakan dari petani kecil. Nah, pemberontakan dari petani kecil ini sangat dikhawatirkan oleh petani kaya. Lalu mereka menghadap kepada pemerintahan Solon, bukan Solomon ya, kepada Solon. Mereka petani kaya bilang kepada Solon, ini iya, tolong kami, hak kami, mereka yang punya utang pada kami ini, para petani ini harus dikembalikan, harus membayar gitu. Tapi kami ini pemberontakan harus dicegah gitu. Jangan sampai para petani kecil ini melakukan pemberontakan. Itu permintaannya si petani kecil, petani besar. Lalu petani kecil juga mengadu kepada Solon gitu. Solon, ini kami ditekan oleh para petani kaya karena hutang kami makin banyak. Tolong hutang kami dibebaskan gitu. Nah, melihat konflik dua hal itu, masyarakat sipil juga mengadu kepada Solon.
tolong itu situasi harus kami nanti berdampak pada kami kalau terjadi keributan pemberontakan. Kami tolong situasi harus dikendalikan oleh pemerintahan, kata si masyarakat sipil. Lalu oleh Solon diambil sebuah kebijakan, para petani kecil direhabilitasi. Para petani kecil yang sudah banyak utangnya tadi kan menjadi budak bagi petani kaya. Oleh Solon itu direhabilitasi, diangkat, tidak lagi dijadikan budak. Jadi dibebaskan dari perbudakan atas permintaan si masyarakat sipil. Atas salah satunya atas permintaan masyarakat sipil dari agar jadi pemberontakan. Tetapi mereka diangkat, tetapi lahan mereka tidak kembali, itu lahan mereka tetap dikuasai oleh petani kaya. Tapi mereka merdeka sebagai budak. Lalu petani kaya oleh Solon, oke, tidak akan terjadi pemberontakan, kata si oleh Solon, kata Solon. Tapi utang mereka tidak dibayar gitu. Kan terikatnya petani kecil ini kan karena banyaknya hutang gitu. Jadi utang mereka tidak harus dilunasi lagi gitu. Dan itu membuat para petani kaya merasa dirugikan gitu. Ya konsekuensinya itu biar tidak jadi pemberontakan, ya mereka jangan bayar hutang, jangan lagi ditagih hutang gitu. Dan masyarakat sipil ternyata dari konflik ini tetap terjadi pemberontakan dan akhirnya pemerintahan Solon tumbang. Jadi keputusan demokrasi yang diambil oleh Solon itu ternyata tetap menimbulkan konflik. Karena konfliknya ada hutang besar ternyata tidak harus dibayarkan, petani kecil tadi juga kehilangan lahan, masyarakat sipil juga berhadapan dengan konflik itu. 30 tahun berselang, pemerintahan diambil alih oleh Sisyphus. Lalu satu lagi saya lupa namanya, lupa satu pemerintahan lagi namanya, juga dari Yunani. Sekian abad kemudian, sekian tahun kemudian juga demokrasi itu tumbang gitu. Jadi 3 tahap proses demokrasi agraria ini, perwujudan pembagian lahan ini tumbang gitu. Pernah dicoba di awal abad 500 di tahun 594 sebelum Masehi. Jadi ada periode dari abad ke-5 sebelum 594 Masehi ini kan berarti abad ke-4 ya. Yang itu sudah dicoba revolusi agraria tetapi tidak berhasil, pembagian tanah itu. Ini punya hubungan erat nanti ke depannya kepada revolusi industri. Nah, kita masuk ke pra-revolusi industri. Ini hanya contoh konflik agraria di awal ya. 1994 Masehi. Nah, pra-revolusi industri, sebelum revolusi industri berlangsung, masyarakat itu hidup dalam aktivitas pertanian. Jadi hanya pertanian saja masyarakat industri pada saat itu. Tapi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, Afklarung tadi, lalu muncullah, didoronglah menjadi revolusi industri. Kita ambil penanda-penandanya yang menarik di sini. Tapi sampai situ dulu, Pis. Ya. Sebelum jauh tentang kecerobohan industri mengejar produksi, mungkin teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan. Seperti ini, kalau yang tak garis bawahin kan
kita harus paham dulu apa itu kata-kata dari radikal. Radikal itu kan berasal dari kata radik, berarti akar. Mungkin teman-teman bisa mempertanyakan apa sih penyebab terjadinya revolusi tersebut, kecerobohan ini seperti apa. Terus apa namanya, kalau kita lihat dari sudut pandang hari ini, mempengaruhi tidak corak kehidupan hari ini dengan revolusi industri di masa lalu? Bukan revolusi industri, sebelum revolusi industri. Kita sama-sama mengetahui, tadi sudah dikupas sekilas sama Bang Fikri, bahwasanya ada kesenjangan antara kaum borjuis dengan kaum bukan hedon, siapa nyebutnya, bukan, antara masyarakat proletar, masyarakat hedonisme yang tergantung seperti itu. Dan ada lagi munculnya penanda-penanda seperti era-era filsuf, ada Immanuel Kant. Yang tertarik itu kan ada yang mengatakan bahwasanya the power of knowledge, pengetahuan adalah kekuatan. Berarti di abad 17 dulu memang untuk mematikan kepercayaan tentang mitologi yang ada di penguasa gereja, salah satunya gereja Roma kalau tidak salah kan, tentang abdi-abdi itu, berarti kan memang harus logik. Kalau kata Immanuel Kant harus masuk akal, logika. Berarti kan kalau dihubungkan antara kesenjangan sosial masyarakat borjuis dengan masyarakat yang beruang, mempunyai uang yang cukup banyak, itu terjadi sangat timpang. Kalau kita lihat hari-hari ini kan itu juga jelas permasalahan kita hari ini, khususnya di Muara ini kan, ini sedikit melebar dong ya. Kalau teman-teman lihat, Lawang Kidul itu termasuk 5 kecamatan termiskin. Itu fakta. Padahal kita tahu di Lawang Kidul itu ada apa. Berarti kan secara tidak langsung yang terjadi di sekian abad juga terjadi hari ini. Lawang Kidul itu salah satu kecamatan nomor 5 termiskin. Padahal di Lawang Kidul itu ada tambang emas, ada tambang berlian, katakanlah, ada tumpukan harta karun yang sangat jelas. Kok bisa terjadi kesenjangan sosial? Mungkin teman-teman bisa sharing atau mau bertanya apa yang mau ditanyakan, silakan. Yuni, ini menarik, ini banyak yang mesti kita tanya tuh tentang apa yang tadi dijabarkan sama pemateri tadi, kaum borjuis tadi seperti apa, kok bisa nih kita disebut era Renaissance abad 17 itu kan, abad pencerahan 8. sebelum Renaissance juga bisa dibilang ya. Kalau abad 45 itu kalau di barat katakanlah era mitologi, memang era Yunani. Kalau dikatakan memang kalau dihubungkan lagi kembali ke sejarah, kalau dicatatkan di situ Sriwijaya mau nak muncul ya Pak 24. Nah di situ membahas masalah ketimpangan. Berarti kita di sini tidak membahas masalah ketimpangan. Tapi kok bisa hari ini Lawang Kidul yang notabene harta karun, kok bisa menjadi salah satu 5 kecamatan termiskin yang ada di Kabupaten Muara ini dari 17 kecamatan, 22 kecamatan. Berarti kan kalau dihubungkan yang tadi ada ketimpangan yang jelas-jelas nyata. Ini menjadi permasalahan bersama untuk kita diskusikan agar kita bisa mengkampanyekan ke masyarakat. Ini loh yang harus kita kerjakan. Radik tadi ya benar, akar berpikir. Bagaimana caranya kita mengikis dari bawah, membenahi dari bawah. Corak kehidupan pasti sangat berpengaruh dari abad ke abad, dari kehidupan dari zaman industri, dari zaman batu ke zaman industri, itu kan mempengaruhi corak kehidupan. Bagaimana teman-teman atau kawan-kawan atau saudara-saudara atau bung-bung atau sahabat-sahabat, mungkin terwakilkan semua kan, ada Feby ya dan sebagainya. Silahkan untuk di debat juga tidak masalah di situ. Ini ruang terbuka, ini ruang merdeka, katakan tidak pada narkoba. Silakan. Dari Solon tadi Yunani. Salon
bukan Solomon. Bukan Mesir. Solomon Mesir. Solomon Mesir. Solomon Raja. Di sini sudah Raja Solomon. nanti Dia berbicara tentang dewa-dewa ini. Apa betul dibahas? belum. Iya, tapi di sini bentuk demokrasi sudah Sudah dibangun. terbentuk. Karena ini nanti ada hubungannya dengan revolusi agraria yang ada di Indonesia, yang dibawa oleh Belanda di 1870, lalu 1960 yang ada di Indonesia. Nah, perjuangannya nyinggung sedikit ya. Setelah Solon tidak berhasil dan tumbang dia 30 tahun berikutnya, artinya 560 berapa begitu, 564 berarti. Di sini sudah ada satu program, kalau hari ini kita menyebutnya land reform. Land reform ini kan reformasi tanah gitu ya. Land reform itu pembagian tanah gitu ya. Nah, pada saat ini sudah ada land to the tiller gitu. Land to the tiller ini ya pembagian tanah untuk masyarakat kecil. Sudah ada pada saat itu di eranya Pisistrus di abad ke-5 sebelum Masehi bahkan. Jadi inisiasi pembagian tanah itu sudah ada untuk rakyat. Mana kawan-kawan? Sampai dengan ke Clisthenes juga pas di 508 mendekati abad ke-6. Sebelum kita menuju ke sini toh, sebelum kita Ya, menuju ke ya. Cirebon ini Nanti fragmen-fragmen dari revolusi agraria, karena dari revolusi agraria tadi penandanya revolusi agraria itu berkembangnya pusat-pusat pertanian, produksi pertanian. apalagi kan kita khususnya di Sumatera terkenal dengan wilayah agraris Ya. pertanian, berarti sangat dekat dengan kita. Oke, hapus. Ada pertanyaan lagi? Yang trigger tersetrum, banyak hal ini menarik ya. Ini hanya fragmen saja, potongan, karena jaraknya jauh sekali gitu, sampai dengan ke setelah Masehi, ini sebelum Masehi ini semua. Nah, ini corak demokrasi pertanahan, demokrasi agraria itu sudah mulai dibangun di abad-abad ke 594 sebelum Masehi. Nah, kita langsung masuk ke nanti perjalanannya kan panjang gitu ya. Banyak tokoh-tokoh pembebasan, muncul perbudakan, muncul Sparta dan segala macam, itu kan berikutnya itu produk-produk berikutnya. Atau seperti dalam the 300 itu ya, 300 itu. Tapi memang yang terkenal itu kan saat kediktatoran ini tadi, yang dari Prancis tadi, Napoleon. Bonaparte itu kan yang benar-benar sampai penggal loh, terakhir sama masyarakat. Nah, kita ke revolusi industri. Pra itu artinya kan sebelum revolusi industri, masyarakat dunia itu terutama di Eropa dan Inggris itu adalah menjadi sebagai masyarakat pertanian. Masyarakat pertanian itu artinya masyarakat yang masih menjaga lingkungan ekologis, baik air, danau, sungai gitu ya. Gandum kan Inggris, Iya. Inggris Raya. Kemudian sumber daya airnya, sumber daya hutan gitu. Jadi semua pertanian itu masih hidup di pra revolusi industri itu. Nah, nanti pada masyarakat pertanian ini karena jumlah pertanian yang semakin meningkat, gini, aku takut melompat. Jadi
Jadi pada masyarakat pertanian ini masyarakat dalam keadaan stabil. Pertanian itu belum menjadi komoditi perdagangan gitu. Oke, masing-masing keluarga bertani, berkebun itu belum menjadi komoditi. Jadi hasil-hasil pertanian itu hanya cukup untuk mencukupi, hanya berorientasi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga masing-masing. Konsumtifnya Bay ya. Ya, hanya untuk survive. Jadi kebutuhan akan air. Jadi tidak ada istilah pengeksploitasian terhadap sumber daya Pertanian. alam, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya mineral air tadi gitu ya. Belum terjadi jual beli. Ya. Terus lagi tidak terjadi penggalian gitu ya, sumber daya migas dan segala macamnya itu belum. Ya, karena masyarakat masih mencukupi kebutuhan harian untuk rumah tangga masing-masing. Dan di sini meskipun ada perdagangan, belum bercorak perdagangan yang antar antar kota, antar wilayah. Nanti perdagangan antar kota, antar wilayah itu nanti muncul di Eropa, nanti muncul kota-kota dagang. Memang kota-kota dagang yang diakibatkan dari pasca pecahnya perang salib gitu. Jadi Eropa sampai menjelajah sampai ke timur Asia Timur, lalu dari pecah perang salib tadi sampai ke Asia Timur, kekuasaan Eropa hubungannya, lalu muncul kota-kota dagang seperti Florence, Venesia, Genoa, dan kota-kota dagang lainnya. Kota-kota dagang itu kota-kota pinggiran sungai gitu. Nah itu masih ada barter dan segala macam gitu. Sumber-sumber pertanian ini tandanya di pra-revolusi industri itu masyarakat masih berada di desa-desa. Jadi masyarakat di pra-revolusi Indonesia itu masyarakat pertanian masih yang pasti tinggal di desa-desa, berkebun, bercocok tanam untuk kebutuhan hidup rumah tangga masing-masing. Nah, menjelang revolusi industri, itu kan sebelum revolusi industri. Nah, menjelang revolusi industri atau ke revolusi industri, sebetulnya pada masyarakat pra pertanian ini sudah muncul yang namanya gilda atau bengkel-bengkel. Gilda-gilda ini sudah muncul. Gilda itu kayak gini. Gilda itu kayak gini. Bengkel perkakas, tapi untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pertanian. Seperti bengkel-bengkel ini mereka memproduksi cangkul, arit, pisau, tembikar, barangkali juga tempat tidur dan segala macam lah gitu ya. Ya, perabot-perabot, tapi untuk rumah tangga, untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan rumah tangga gitu. Jadi gilda namanya. Jadi di samping ada masyarakat yang sibuk bertani, juga ada tukang-tukang. Kalau kita mau lihat di film-film perang Romawi Yunani itu, banyak para pekerja senjata itu yang direkrut dari masyarakat biasa gitu, yang punya bengkel gitu. Kalau lihat di perang salib itu juga ada di situ, yang tentara apa itu, yang tanda salib warna tamengnya itu kan dia tinggalnya di gilda, tinggal di bengkel tempa besi itu. Nah, gilda ini pada eranya pertanian ini masih memproduksi kebutuhan rumah tangga. Bengkel-bengkelan ya, meja, kursi, alat pertanian. Begitu, berarti gilda dari nama. Ya, bengkel kerja, gilda. Kalau gilda itu berarti ya bengkel-bengkel kecil, bengkel rumah tangga untuk memproduksi alat-alat pertanian dan alat-alat kebutuhan rumah tangga. Nah, baru di era revolusi industri tadi, lahan pertanian itu menjadi objek
bagi titik berangkat sebuah perubahan. Karena lahan-lahan pertanian tadi tidak hanya lalu dikembangkan sebagai, tidak hanya diposisikan berstatus sebagai lahan pertanian, tapi juga menjadi lahan peternakan. Salah satunya adalah biri-biri untuk menghasilkan wool yang nanti selanjutnya muncullah industri tekstil. Nah, industri tekstil inilah yang menjadi penanda awal perkembangan revolusi industri. Jadi dari masyarakat pertanian lalu bergandeng dengan gilda-gilda gitu ya, di sebelum abad ke-17 gitu ya, di permulaan abad ke-17 menjelang revolusi industri 1760, di abad 1760. Jadi lahan-lahan pertanian dan gilda-gilda ini lalu berubah gitu ketika revolusi industri berlangsung. Nah, revolusi industri ini bisa berlangsung karena pada saat itu karena ini di Inggris maupun di Eropa, keadaan situasi politik itu kan aman, damai, terkendali karena masyarakat bertani, berkebun, itu tidak ada kerusuhan, tidak ada konflik yang mempengaruhi situasi politik pada saat itu. Semua dalam keadaan kondusif sehingga bisa melakukan kontrol-kontrol sosial, lalu responlah terhadap masyarakat pertanian. Nah, masyarakat pertanian, di masyarakat pertanian inilah lalu dikembangkanlah pertanian kapas untuk menghasilkan benang gitu, dan pemeliharaan terhadap domba untuk menghasilkan wool. Benang dan wool gitu ya. Wool itu dari kulitnya, bulunya biri-biri. Benang itu hasil untuk kainnya gitu. Benang, kapas itu untuk benang gitu. Nah, gilda-gilda ini tadi lah yang lalu berkembang menjadi bengkel-bengkel besar. Dong nggak maksudnya? Jadi bengkel-bengkel yang memproduksi rumah tangga awalnya ada pertanian lalu berubah menjadi bengkel tenun, bengkel pemintal benang, UMKM. ya, berubah menjadi kalau kapas itu kan pada saat itu teknologi ini masih menggunakan tenaga kayu. Nah, nanti di sini kita lihat ada fenomena ekologis yang menarik dari salah satu ilmuwan penemu pada saat itu, yaitu Abraham Darby. Di undangan itu disebutkan si Darby itu. Nah, meluasnya lahan pertanian ini dan meluasnya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi produksi peternakan, lahan menjadi ladang peternakan dan perkebunan kapas, lalu berkembanglah corak produksi industri dari gilda-gilda tadi. Artinya produksi kapas semakin meningkat, hasil panen kapas semakin tinggi, kemudian hasil wool juga semakin tinggi gitu. Artinya semakin banyak hasil pertanian, dalam hal ini wool dan kapas tinggi, akhirnya kan ini kan harus diolah bagaimana, lalu muncullah teknologi pemintalan benang, penguraian kapas menjadi benang, pengolahan bulu domba menjadi wool gitu. Wool itu menjadi penting karena kondisi seperti di Eropa atau di Inggris, cuaca yang ekstrim dingin, itu kan kebutuhan akan wool kan semakin tinggi gitu, karena untuk menghangatkan tubuh. Itu yang mendorong revolusi industri muncul. Nah, di samping itu Inggris ini, di samping mereka punya lahan pertanian yang luas dengan sumber alam yang mulai dari biji besi, timah, kemudian wool, juga kapas. Inggris itu kan kaya pada saat itu di abad ke-17. Mereka juga punya daerah jajahan, di luar Inggris yang itu mensuplai
barang-barang produksi seperti wol dan kapas, mensuplai itu. Jadi daerah-daerah Jawa, termasuk Indonesia salah satunya gitu. Indonesia juga mensuplai gitu bahan pertanian, produksi bahan industri kepada Inggris. Tapi prosesnya barangkali dari Belanda gitu ya. Belanda yang menyerapkan sistem tanam paksa kepada Indonesia, hasilnya dilempar ke pasar Eropa, salah satunya Inggris. Lalu Inggris memproduksinya. Gitu. Nah, hal yang paling penting adalah di era-era ini kebutuhan akan pakaian itu kan semakin tinggi karena tren masyarakat